Halo sobat, selamat datang kembali di PPK Podcast punya kita. Nah sobat, kali ini saya akan berbincang sama satu orang tamu yang sudah datang. Ini datangnya memang sangat awal sekali. Dia 3 jam sebelum kita produksi podcast ini sudah datang dan sudah ada di pos satpam ya. Seorang konten kreator yang sudah memiliki sertifikasi nih pemirsa. Nah seperti apa proses sertifikasinya dan seperti apa ilmu yang didapatkannya sehingga dia menjadikan ini satu profesi untuk bisa mendapatkan cuan. Langsung saja kita akan berbincang bersama Muhammad Yusuf. Selamat datang. Kok jadi lata ya? Iya. Kemarin perasaan pas ketemu nggak lata kayak gini deh. Kalem ya bang ya? Agak kalem ya. Sekarang kok lata-lata gitu ya. Tapi emang aslinya latah ya? Ya bisa jadi. Oh bisa jadi. Dor! Oh enggak, telat latanya. Yusuf dari mana aja tadi Yusuf? Dari mana-mana bang? Dari mana-mana? Oh berkelana. Berkelana. Oh luar biasa. Kamu emang kelananya hari ini kemana aja udah? Dari Mendalo, Siparimbo. Oh dari berapa kelurahan yang saya lewatin tadi? Oh luar biasa. Bisa diceritain kelurahan apa aja yang kamu lewati? Ada 6 kelurahan bang. 6 kelurahan. Lebih lah, 2 kecamatan kan? Oh luar biasa. Agak jauh berarti rumah kamu Jauh, ya? Bang, nyebrang pulau nih. Oh berarti kamu nyampe ke sini berapa menit dong dari rumah? At least 30 menit. 30 menit? Ah sebentar 30 menit. Tapi itu nggak dihitung macet sama lampu merah kan? Ya aman dong masih. Berarti rumah kamu tuh kalau nggak salah deket-deket TVRI inilah ya? Enggak. Ya ke arah-arah barat ya? Bisa jadi. Barat dulu baru ke timur. Oh timur ke barat, selatan ke utara. Iya. Tak juga aku temukan. Dari musim duren sampai musim rambutan. Sambung pun. Nggak bisa dia. Enggak juga lupa lirik. Jadi Ucup nih nama aslinya adalah Muhammad Yusuf. Betul. Tapi kayaknya kalau di Instagram, di media sosial namanya beda ya. Beda. Ada nama panggung. Ada. Apa nama panggung kamu? Sri. Oh bukan ya. Awas ya di sini ya. Siapa lagi tuh Sri ya. Tapi aku punya temen loh namanya Sri Wardani, panggilan Curen. Hai Curen. Keren. Kenal ya? Enggak. Make up terkenal di Jambi. Kapan-kapan saya mengundang dia di podcast Oke, nanti oke, ya. Tapi dia baru dapat ini rezeki, baru dapat anak kedua gitu. Selamat ya Curen ya. Oke, jadi nama panggung kamu siapa? Singkatannya dari adalah KIA. Q Ki. K. Oh K. Y. Ki Kemas Q masuk Q apa? Y KYA. Q Y A. Iya, Oke, QYA. jadi apa itu? Q-nya itu kan K, kemas. Kemas. Y-nya Y, Iya. Yusuf. Y-nya A, Al-Kordowi. Oke, jadi kamu nama panggungnya Kemas Yusuf Al-Kordowi. Al-Kordowi. Panggilannya Kor. Dowi. Terserah. Al-Kor. Senyamannya aja. Nyaman juga. Tapi kenapa kamu jadi kepikiran punya nama panggung gitu? Oke. Kamu nggak pede sama nama kamu? Bukan gitu. Terus kamu nanya sama aku, kok aku juga punya nama panggung? Nah. Terus Bang Amsel nggak pede dengan namanya? Diceritain nih. Boleh, Oke. boleh. Kita ceritain dulu. Kita dengar cerita Yusuf ya. Oke. Jadi tidur ya. Enggak dong. Ayo, silakan yuk. Nama Kemas itu kan nama gelar keluarga besar, nggak dimasukkan ke dalam akte lahir. Oh gitu. Identitas kependudukan. Kalau Yusuf kan diambil dari nama tengah. Al-Kordowi itu saya punya Punya apa? inspirasi dari ilmuwan Islam kan Al-Kordowi namanya. Oh. Pengen punya otak seperti beliau gitu. Oh, dan kamu ingin memasukkan nuansa-nuansa Islami di nama kamu. Iya, bisa jadi Iya. boleh. Tapi tujuan lainnya apa sebenarnya? Supaya orang lebih ingat gitu atau gimana? Atau karena nama Muhammad Yusuf itu udah terlalu banyak? Keberatan bang. Apa yang berat? Beratan dua nabi yang saya jauhi. Iya, Nabi Muhammad dan Nabi Iya, Yusuf ya. Cuman ya itu kan nama doa dari orang tua. Iya. Jadi Al-Kordowi itu kenapa nama itu pertama enak didengar. Enak didengar. Kedua anti mainstream juga. Anti mainstream. Iya, Maksudnya apa? Jarang yang pakai nama itu. Oh, oke. Berarti kamu sengaja memasukkannya karena orang lain jarang menggunakan nama ini. Tapi yang saya maksud itu tujuannya itu kalau untuk sekarang apalagi di media sosial itu sebenarnya apa sih? Apakah supaya orang tahu oh ini ternyata Kemas Yusuf Al-Kordowi itu orangnya yang ini gitu dan mudah diidentifikasi atau gimana sih? Gimana? Bingung kan lo kan? Itulah. Iya. Kebanyakan makan kerupuk panggang kau nih. Iya.
Kalau betul kata abang tadi, seperti yang menjelaskan tadi kan. Kok kamu serius banget sih? Iya, Padahal aku udah berusaha santai loh. kayak Tapi wawancara kerja jadinya. tapi biasanya Yusuf tuh orangnya santai banget loh. Iya, ceria. Tapi kok kenapa tiba-tiba pas di podcast dia tuh rasa-rasa kayak interview kerja? Ada apa Yusuf? Kamu kenapa? Ternyata Atau jangan-jangan kamu tadi dikejar penagih utang lagi? Enggak ya? vibes-nya beda bang. Vibes-nya Iya, beda. Oh, karena belum kenal sama orang yang di ruangan ini. iya, bisa Saya jadi. kenalin dulu ya. Boleh. Oke, kalau itu namanya Pak Agus. Say hello dulu Pak Agus. Halo Pak Agung. Oke, nanti kita edit Pak Agus mukanya di sini ya. Kalau yang itu Rido namanya. Halo Bang Rido. Tapi bukan Roma ya, nggak ada jambang soalnya. Kalau itu namanya Bang Janu. Halo Bang Janu. Bang Janu. Bang Janur ya? Bukan dong. Nanti nikah dong kalau Janur ya. Tahu nggak Bang Janu? Baru tahu. Ada lagu Zazia Gotik. Enggak tahu. Bang Janu. Oh iya. Aduh, nggak bisa lagi dia. itu Jono gitu dong, bilang gitu Jono gitu. gitu ya. Kalau ini Bang Hisam. Oh Bang Isa. Say hello dulu Bang Hisam. Halo Bang Isa. Nah, udah kenal kan? Udah. Udah deket? Udah santai? Udah? Udah relax? Ayo, saya mau Yusuf yang kemarin, Yusuf yang bukan di kamera gitu. Karena Yusuf ini bener-bener out of the box ya. Jadi aku harus salto di sini gitu. Enggak ya? Kayang aja gimana? Boleh nggak? Jangan lah. Jangan dong ya. Oke, jadi apalah arti sebuah nama ya. Yang penting itu adalah bagaimana kita bisa mendapatkan usaha, bisa mendapatkan rezeki dari usaha yang kita rintis ya. Nah, Yusuf, tapi sebelum saya ke profesi kamu sebagai content creator ya. Oke. Agak British ya saya ngomong ya. Iya. Tapi saya mau tahu dulu dong aktivitas Yusuf nih apa aja sih selain MC ya? Dia MC juga loh guys ya. Kadang dia nelpon kalau mau nge-MC. Bang, apa? Bang, ini cara manggilnya apa? Dia bilang kayak gitu. Aktivitasnya apa, Sup? Ceritain dulu dong, Sup. Kita pengen tahu. Sobat-sobat juga pengen kenal dengan Ucup nih. Oke, aktivitas aku sehari-hari itu buruh serabutan bang. Buruh serabutan. Lepas. Jadi freelance bahasa kerennya sekarang tuh. Oke, Jadi, PHL lah ya. Iya. Tahu PHL? Pekerja harian Nah, lepas. bisa. Freelance. Tuh. Oke. Jadi memang nggak terikat satu instansi manapun, tapi alhamdulillah ada terus job. Ada terus job. Luar biasa. Jadi nggak bisa di ini juga ya, seorang freelance yang nggak bisa diremehin gitu. Oh bukan. Walaupun nggak punya ikatan dengan suatu instansi corporate, tapi rezekinya tuh ada di mana aja. Bahkan seorang freelancer tuh juga bisa mendapatkan gaji yang setara dengan manajer ya. Amin. Amin. Untuk saya, amin. Kayak kamu dan seperti yang di depan kamu. Oh iya, Masya Allah, inspirasi nih, inspirator. Terus apa lagi aktivitas kamu? Aktivitas. Iya. Kan tadi kan PHL, Iya. ya kan? Terus kamu juga konten kreator. Nah, selain itu Afiliator. apa lagi? Afiliator. Afiliator juga. Iya. Oke, apa lagi? Terus kadang-kadang editor video. Editor video, foto, apa lagi? Ada ikut organisasi segala macam? Untuk sekarang kita lagi bentuk satu komunitas. Komunitas apa? Iya, konten kreator yang khusus ke wedding. Ke Wedding. wedding. Oh, WCC ya. Sekarang tuh lagi hype banget ya WCC ya. Wedding Content Creator. Betul sekali. Oke, berarti kamu pengen bentuk komunitasnya ini. Sebenarnya udah terbentuk dan saya ikutan. Oh, sudah ada komunitasnya? Sudah ada. Udah legal? Belum. Oh, belum. Berarti cuman pembentukan secara Iya, personal aja. secara personal. Mengumpulkan beberapa orang dengan misi dan juga tujuan yang sama, profesi yang sama. Betul. Jadi menjadi sebuah organisasi yang nanti juga bisa saling sharing dan juga bisa saling melempar job gitu. Exactly. Harusnya kamu yang jawab, Yusuf. Kok terwakil kan? Kok kamu pendiam banget sih? Kamu kenapa YouTube? Nggak, grogi bang, grogi. Grogi kenapa? Tadi perasaan udah kenalan nih sama seluruh kru. Harusnya nggak grogi lagi dong. Udah terwakil kan ya sama abang tadi. Oke, jadi banyak banget ya berarti aktivitas kamu ya. Terus kamu menjadi content creator dari kapan? Kalau mulai aktif konten sejak ikut pelatihan itu bang. Semenjak ikut pelatihan. Mei kemarin, akhir Oke. Mei. Oke. Setelah itu konten ya mulai aktif di sosial media, terutama TikTok. Oh, berarti sekarang bergelutnya di itu ya TikTok ya. Lebih ke TikTok. Tapi sebelum ikut pelatihan, kamu sudah pernah nyoba ngonten atau berusaha untuk memproduksi sebuah konten yang sesuai dengan minat dan juga keinginan kamu gitu?
kesukaan kamu? Oke, kalau sebelum pelatihan sih lebih ke random bang. Random. Nggak tahu kita bikin video atau konten itu tujuannya apa sih gitu. Itu nggak tahu gitu loh. Cuman alhamdulillah setelah ikut pelatihan banyak ilmu yang bisa didapatin. Kita bikin konten itu bukan hanya cari viral, bukan hanya pengen dapat followers banyak, ada tujuan mulia setelah itu. Tujuan mulianya apa, Ucup? Bisa diceritakan apa kemuliaannya? Coba, saya pengen dengar ya. Ini nanti dia ala-ala penceramah nih. Ayo, Cup, apa tujuan mulianya apa, Cup? Kan kamu bilang tadi kan tidak hanya sekedar viral, tapi juga harus ada manfaatnya konten ini. Nah, apa tujuannya? Ya, kami buat konten itu? Memberikan konten yang bermanfaat, yang memberikan informasi yang pertama, informasi yang bermanfaat kepada semua yang nonton, netizen. Ya lebih dari sekadar kayak bingung kan ya. Bukan sekedar hiburan aja, bukan sekedar menjadi tontonan, tapi bisa menjadi tuntunan. Masya Allah. Oke. Terus apa lagi? Kita cari edukasi juga, ngedukasi teman-teman, terus ngajak motivasi juga. Oke, berarti bener-bener menginfluence lah ya, mengajak orang untuk hal-hal yang baik, menyebarkan ilmu yang bermanfaat untuk masyarakat dan juga netizen gitu. Oke, berarti kamu awalnya ini random ya, untuk konten yang kamu produksi itu ya terserah. Sebelum itu, apapun yang mungkin menurut kamu pantas untuk dikontenin ya udah kamu buat aja gitu. Tapi sekarang setelah kamu mengikuti pelatihan, lebih terarah ya? Betul sekali. Lebih terarah. Terus kamu dapat infonya ada pelatihan ini dari mana? Dari Instagram. Terus siapa yang ngajak? Kenapa tertarik untuk ikut pelatihan dan memperdalam lagi? Ini kan bisa dikatakan skill ya. Kenapa kamu tertarik untuk bisa memperdalam skill ini? Mau di Ayunda. Saya termasuk ya? Iya, inspirator saya. Saya termasuk ya? Padahal saya nggak ngonten loh. Enggak, bukan hanya konten kan. Oh gitu. Jadi kata Kak Mau di Ayunda itu. Apa kata Mau di Ayunda? Kamu telepon dia kemarin? Enggak. WA. Kamu ngefans banget sama Mau di Ayunda? Inspirator. Iya berarti kan satu, berarti ngefans dong. Tapi nggak banget bang. Oh nggak banget. Ngefans. Oke, berarti kamu kalau misalnya seandainya dipertemukan sama Maudy Ayunda mau? Mau. Oke, kita telah terhubung dengan Maudy Ayunda. Halo Maudy. Halo. Nggak ada dong. Oke, berarti apa yang membuat kamu tertarik katanya? Berarti itu passion kamu gitu. Memperdalam ilmu konten kreator tadi ya saya tertarik bang. Edit video itu gimana, itu yang buat saya tertarik. Berarti ini salah satu passion saya selain MC public speaking tadi. Oke, berarti menggiring kamu ke situ ya, sesuai dengan passion kamu tadi ya. Terus awalnya kamu konten kan tadi kamu bilang random. Nah, sekarang kan sudah lebih terarah. Nah, konten apa yang menjadi identitas seorang Ucup Al-Qardawi? Oke. Ya seperti yang abang tahu kan tadi abang bilang out of the box. Out of the box. Ya. Terus out of the box. Orangnya juga cheerful kan kalau di luar kan. Kalau di sini ya. Ini masih jaim ya bang. Iya, kamu masih jaim sih. Biasanya kalau misalnya kita syutingnya di luar di lapangan dia bisa sampai kayang loh. Ya sambil kayang, salto-salto, tuh lucu banget tuh pokoknya ya. Pakai baju itu yang senam itu ya cuy. Jangan fitnah loh bang. Ya. Fitness kan? Fitness, iya, kan fitness kan termasuk olahraga juga. Terus. Jadi sampai mana tadi? Sampai mana tadi ya? Saya juga lupa nih sampai mana. Aduh, muncul lagi. Saya juga lupa nih sampai mana. Iya. Pokoknya tadi arah ataupun identitas konten kamu tuh kemana? Tadi kamu kan bilang out of the box gitu. Terus kamu juga cheerful dan juga inilah ya komedi gitu ya. Iya, ada komedinya, cuman ada edukasinya juga bang. Contoh apa? Kita pernah bikin video, kita ikut lomba video literasi berapa bulan yang lalu, alhamdulillah masuk 50 besar dan sekarang mohon doanya aja, kita lagi tinggal tunggu pengumuman. Oke. Itu tingkat apa yang kamu ikutin? Tingkat kota. Iya. Berarti video literasi. Instansi. Iya, diadain oleh
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Jambi. Oke, itu untuk mempromosikan instansinya atau Enggak, edukasi edukasi. bebas literasi? Tentang literasi. Oke. Nah, di situ ya tentang itu kita pakai menggunakan bahasa Jambi yang khas, yang medok kan. Heeh. Nah, ada lucu-lucunya, Pak. Menggunakan bahasa Jambi yang memang benar-benar daerah banget gitu. Tapi masih Kamu Jambi general. dubbing atau ini drama, Oh, lebih ke drama. drama komedi. Iya, cuman ada edukasinya. Coba saya mau boleh kita itu nggak? Boleh kita Di Instagram? enggak, Oh. kamu aja praktekin gitu. praktek. Kamu praktekin aja kontennya. Oh. Coba alur ceritanya gimana, Jadi, terus oke. dialognya gimana. Ya, awalnya itu kan Heeh. kita tentang ini. Tentang pengobatan herbal. Pengobatan herbal, oke. Katanya kan daun jambu itu bisa mengganti vaksin booster. Oke. Saya lihat Pakai di bahasa TikTok. Jambi lah. Iya, oke. Coba. Katanya kan daun jambu tuh bisa mengganti vaksin booster. Jadi itu info yang hoax. Oke. Jadi adalah salah satu kawan saya Topan, dia selalu talent juga. Dia mengedukasi bahwa kita tuh harus banyak literasi, harus banyak baca buku. Kalau mau cari informasi itu yang benar tuh di perpustakaan. Mm-mm. Nah, salah satunya perpustakaan wilayah kota maupun provinsi. Oke, bahasa Jambinya mana nih? Dialognya mana? Itu. Misalnya gini, Oh Jo, ngapo kau ini? Kayak gitu nah. Kan biasa kayak gitu kan? waktu itu mau masuk ke ini, mau masuk ke perpustakaannya. Payolah kita tengok ruangannya gitu. Oh, payo gitu. Terus? Sejuk benar lah ya ruangannya gitu nah. Oh. Terus lebih ngeliatin interior perpustakaan wilayah kota maupun provinsi itu sebagus apa gitu kan. Nah, itu kita tampilkan. Terus lihat anak-anak muda Jambi, alhamdulillah banyak juga yang sadar akan literasi. Oke. Kontennya berarti arahnya ke situ ya. Iya. Berarti di sini dapat dua dong. Yang pertama adalah yang disampaikan itu terkait dengan literasi. Ada di situ maknanya baik tersirat maupun tersurat gitu. Terus yang kedua adalah melestarikan bahasa daerah karena kalian juga menggunakan bahasa daerah Jambi. Betul. Tapi sebenarnya konten-konten yang kalian produksi itu yang mungkin tidak hanya untuk kompetisi tetapi juga mungkin untuk kebutuhan harian itu memang identiknya dengan bahasa Jambi kah? Oh, enggak. Oh enggak, berarti memang ini spesial untuk Lomba waktu itu. lomba aja, untuk kompetisi aja. Oh, berarti selebihnya konten-konten yang diproduksi itu random juga atau terarah juga nih? Pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia? Iya. Terarah, ada alurnya, ada kita bikin apa namanya? Skrip? Skrip, betul. Kita bikin skrip. Berarti konteksnya untuk konten yang dibikin itu drama semua? iya. Short drama? Bukan. Kalau drama enggak juga ya, Bang. Lebih ke kayak bisa kayak acara TV. Acara TV? Kayak kita, Atau ngikut-ngikut yang viral gitu? Contohnya kayak misalnya itu yang ada perahu-perahu viral ada gitu juga diikutin. itu untuk lucu-lucuan, ada juga pacu jalur ya. Ada. Cuma Terus itu untuk lucu-lucuan kan kalau waktu yang edukasi saya penasaran yang edukasi. Yang kamu bilang tadi mengedukasi apa aja tuh konten-kontennya? lebih kalau edukasi baru itu lomba, cuman kalau itu yang per tim per kelompok. Per kelompok. Ya, kalau individu kan, Iya, yang individu. kalau untuk saya sendiri ya kadang kita kasih kata-kata motivasi. Oh. Iya, mungkin bisa kita ambil dari hadis maupun dari kalimat bijak lainnya. Oh gitu. Berarti sekarang lebih banyak konten gitu ya? Iya, Bang. Dan alhamdulillah udah bukan banyak sih, ada beberapa UMKM yang udah pakai jasa kita. Udah kerja sama. Iya. Oke. Kok bisa ngarahnya sampai ke UMKM dan untuk menggunakan jasa apa? Skill dari kalian berarti itu secara personal atau kelompok gitu? Kelompok. Ada juga personal saya. Personal ada. Ada. Berarti secara personal kamu juga sudah melayani UMKM gitu untuk Ada, memproduksi sama video promosi gitu. Ada. Terus yang kelompok? Kelompok ada juga yang kemarin kayak di rumah makan Padang. Kayak Kok bisa kalian tergiring nih sampai UMKM tuh notice bahwa kalian itu juga bisa menggarap video promosi mereka? Iya, dari pelatihan itu, Bang. Waktu kita ada pelatihan, kita kan dikasih tugas.
dan itu diupload ke sosial media Jambi Karirnya tadi. Terus? Dinas Koperasi dan Tenaga Kerjaan Kota Jambi. Mm-mm. Dan ya ada salah satu UMKM kan lihat, tertarik mereka. Hmm. Oh, boleh dong, boleh minta kontaknya gitu. Jadi saling koordinasi. Nah, dari situlah berawalnya bang. UMKM apa? Makanan? Makanan, pariwisata, hotel juga bang. Hotel juga? Oh, terus kalau hotel tuh lebih ke udah gede ya? Besar. Heeh. Hotel Perhotelan ya? bintang 3 ya. Terus Tempat gym. tempat gym juga? Oh, banyak ya? Iya. Kalau yang kuliner tadi kontennya apa yang kamu produksi? Dan itu repeat terus ya? Repeat order terus dalam artian nggak satu konten aja, tapi banyak konten gitu. Jadi sehingga kamu mungkin sama tim dikontrak sebulan. Oh enggak, atau cuma sekali aja? Bentuk kerjasamanya ya. Ah, Jadi kita tuh kan berlima misalnya nih. berlima. Ya visit ke satu UMKM tersebut. Oke. Jadi kita post masing-masing 5 video dengan 5 video berbeda kan. Uh-uh. 5 video berbeda. Jadi kita collab di Instagram. Jadi untuk durasinya berapa lama bakal nangkring di feed kita, di beranda kita itu masih belum kita tentukan karena kita juga baru ya bang, baru awam juga belum setinggi abang lah gitu loh. Kok saya sih? Iya, jadi memang Saya belum konten loh, saya belum cari- konten loh. Selain cari rupiah, kita juga mau pengen cari berkah, bantu UMKM. Oh, oke, saling membantu ya. Itu kan untuk UMKM. Tadi kan kamu bilang ada hotel, ada tempat gym. Itu kan udah termasuk jenis usaha yang bukan mikro lagi ya. Iya. Tapi itu kan ya lumayan gede gitu. Nah, kalau di situ cari profit dong. Yang mananya? Yang hotel sama tempat gym. Iya, teman waktu itu hotel sama tempat. Nggak nyari berkah kan? Iya, teman Ayo, ayo. itu tanpa dibayar bang. Tanpa dibayar. Bayar itu kita kerjasama, mereka kerjasama sama dinasnya waktu kita ikut pelatihan. Bukan dari Oh, kelompok kami, cuman masuk dari pesertaan tadi. oh Peserta kepesertaan. waktu 30 peserta yang ikut pelatihan. Nah, ada teman-teman yang dapat tempat gym, ada yang dapat hotel. Kebetulan saya dapat hotel. Lebih ke tugas akhir ya. Betul, tengah sih. Tugas tengah. Tugas akhirnya waktu itu mempromosikan event Tugas besar. Udah kayak kuliah ya, ada ujian tengah semester gitu. Iya. Waktu tugas akhirnya itu mempromosikan iya job fair sama yang di wali kota itu ada galeri batik-batik ya. Heeh. Nah, itu kita promosiin. Oke. Tapi kayaknya apa ya, banyak aktivitas kamu di pelatihan ini ya. Tadi kan kita belum singgung nih masalah pelatihannya seperti apa. Tapi kamu mendapatkan pelatihan ini dari pemerintah berarti ya. Betul. Heeh. Nah, tanggapan kamu gimana nih? Karena sepertinya pemerintah juga saat ini lebih care juga sama anak-anak muda yang punya skill dan juga kemampuan serta niat untuk menjadi konten kreator, dan ternyata memang benar-benar diakomodir, dibentuk pelatihan, diberikan ilmu sehingga nanti mereka juga bisa action dan menjadikan ini sebuah profesi. Tanggapan kamu gimana? Tentu apresiasi sekali untuk pemerintah kita bang ya. Pemerintah kita tuh udah luar biasa, masya Allah ya bang. Kita jangan lihat sisi negatifnya terus dari pemerintah. Iya. Banyak kok sisi positifnya. Salah satu pelatihan demi pelatihan itu banyak pelatihan yang bermanfaat, pelatihan yang sifatnya gratis yang bisa kita akses. Kalau kita di luar nih, misalnya saya ikut juga pelatihan online bang, ratusan ribu saya bayar bang. Oh, Nah, lumayan ya kalau pemerintah, iya. ngeluarin duit lumayan. Betul. Itu ratusan ribu tuh berapa kali ini pertemuan? Iya, kalau nggak salah 14 kali pertemuan dalam 1 bulan. 14 kali pertemuan sebulan, Iya. ratusan ribu. Nyampe sejuta? Mendekati. Mendekati. Oh, berarti 990.000. Kan mendekati. Tapi nggak nyampe sejuta ya. Enggak. Kalau untuk mengeluarkan duit ya biaya lagi gitu. Biaya lagi bang. Jadi alhamdulillah pemerintah kita, terutama pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Koperasi dan UMKM tadi kan, masya Allah udah menjadi wadah untuk kami anak muda yang ingin berkarya, tentunya melalui video konten kreator. Tentu kami sebagai anak muda mengapresiasi ya 10 jari lah. Saya 10 jari. 10 jari. Gini dong kalau 10 jari ya. Iya. Salaman nanti jadinya. Salaman ya. Heeh. Ya intinya apresiasi yang setinggi-tingginya. Tapi gimana sih antusias? Bentar ya, batuk ya. Ini bukan iklan ya, tapi emang bener-bener batuk loh.
Kirain ada adlibs tadi kan, pura-pura batuk tiba-tiba ada produk gitu. Nggak ada. Jadi apa? Gimana sih antusias anak-anak muda Jambi ketika ada kesempatan ini gitu? Nah, Ucup kan pasti ngelihat tuh para pendaftarnya ada berapa banyak, terus bagaimana juga usaha mereka agar bisa terpilih untuk bisa mendapatkan pelatihan ini gitu. Kalau saya lihat Bang, anak muda Jambi itu sama potensinya, sama antusiasnya seperti anak-anak muda provinsi lain. Gak kalah kalau untuk bersaing. Antusiasnya juga tinggi. Kemarin waktu pelatihan yang mau seleksi itu seleksi kalau nggak salah 50-an. 50-an orang. Polis yang ikut. Oke. Wah, banyak ya. Iya, yang diterima itu 32. Itu dari lintas umur ya Oh, ada. yang ikut atau batasan umur? Iya. Apa syaratnya apa? Syaratnya Usia maksimal berapa? 35. 35. Iya. Oh, berarti saya masih bisa ikut ya. Bisa. Karena saya masih 29,5. Masya Allah. Terus Ya, untuk ada seleksi tertulis maupun interview waktu itu. oh, ada interviewnya Ada juga. interview. Oke, siap. Berarti dari 50 peserta ini disaring berapa peserta yang bisa ikut 32. pelatihan? 32. 32 orang. Oh, 32 orang inilah yang berhak untuk mengikuti pelatihan. Oke. Kalau boleh tahu itu untuk proses seleksinya memakan waktu berapa lama? Kalau seleksi ini administrasinya itu aduh lupa ya. Pokoknya awal 5 Mei. Heeh. Cuman ada perpanjangan waktu itu kok. Heeh. Ada perpanjangan waktu terus terpilihlah berapa orang yang lanjut ke tahapan tertulis. Tertulis tadi terpilih lagi jaraknya itu cuma 2 hari. Sorry, hari Jumat kita tes tertulis, Senin bakal keluar pengumuman yang bakal kalau tes tertulis sama wawancaranya barengan Bang. Oh iya. Cuman Hasilnya iya hasilnya keluarnya berapa hari? 3 hari. kalau nggak Oh, salah. 3 hari kemudian baru keluar hasilnya. Oke. Kamu lihat background dari teman-teman kamu yang ikut pelatihan ini dari mana aja sih? Oh iya macam-macam profesi Bang. Apa aja itu? Wah. Ini seru banget kayaknya. Ada banyak sih, ada dosen, Ada dosen juga ikut ya? ada dosen muda. Terus? Kak Rizky Lestari namanya itu. Ada boleh nggak di-spill namanya? Boleh, nggak apa-apa. Kalau kamu nyapa juga nggak masalah sih sebenarnya. Halo Kak Rizky Lestari. Kak Rizky Lestari, laris ya jualannya. Yang tadi kamu telepon ya? Bukan. Oh bukan. Siapa lagi? Terus ada fotografer sama videografer. Oke. Raihan Baik namanya. Oh, Rehan baik ya? Kalau saya live TikTok dia Begitu sering sulit Nah. lupakan Rehan karena Rehan emang baik gitu Iya. ya. Rehan baik. Ada pegawai pemerintah juga seperti Taufan dan Oyi. Heeh. Daul juga afiliator, ada Uma kami Cynthia Permana? Kita, Oh bukan. bukan. Bukan ya, itu teman Kirain kita Cynthia lama, Permana. lama kita. Teman kita lama. Iya. Teman saya masih sampai sekarang itu. Iya. Sayangnya jarang. Jarang apa nih? Jarang ketemu. Cynthia dibilang jarang Cynthia. Di IG selalu mantau. Langsung takut dia. Ampun Kak Cynthia. Terus siapa lagi dong? Kalau Cynthia itu dia ini videonya bagus, terus dia juga afiliator di Shopee, udah banyak followersnya. Terus siapa lagi ya? Banyak sih Bang. Ada MC juga. MC juga ada. Ada cewek MC Suci Icus namanya. Oh. Nama panggungnya Suci Icus. Heeh. Ada yang baru tamat Kuliah. Ada Faki, ada Dila, ada banyak lah Bang, ada 32 orang peserta. Intinya ada yang guru private, ada juga Kak Nia. Heeh. Banyak macam-macam background profesi. Oke. Berarti dari macam-macam profesi, dari macam-macam background yang mungkin punya kehobian yang sama ya. Jadi memang benar-benar diakomodir dan diasah lagi supaya konten yang dihasilkan tuh ya tidak hanya sekedar konten biasa, tetapi juga memang konten yang berkualitas gitu. Betul. Terus apa aja sih ilmu yang kamu dapatkan, Cup? Ilmu. Terus perubahan apa yang kamu rasakan ketika kamu awalnya tuh kontennya random dan mungkin tidak ini sekarang ya, sejago sekarang gitu untuk memproduksinya. Saya nggak bilang jago ya, Bang. Tapi kan lumayan jago gitu, karena kan sudah dapat pelatihan. Iya. Kalau dulu kan memang belum ada insight materi-materi dan teknik-tekniknya seperti apa, tapi sekarang kan sudah terarah gitu. Nah, gimana Cup? Kalau untuk ilmu banyak ya Bang.
ilmu kita cara edit video gitu kan, cara dapat hook yang Cara edit video. Nah, kita mau bahas cara edit video, ya. Kalau mungkin dulu kalau kita edit videonya itu bukan manual ya, tapi lebih ke standar-standar aja gitu. Ya mungkin bawaan aplikasi di handphone tanpa mungkin harus menginstal aplikasi lain yang mungkin kita tidak ketahui. Nah, apa pelajaran yang kamu dapatkan biar kamu bisa juga nge-share nih sama sobat podcast punya kita, ternyata edit video itu yang bener tuh yang kayak gini gitu loh, tapi yang kualitasnya bagus tuh harusnya kayak gini gitu. Gimana coba? Iya, oke. Untuk edit video itu sebenarnya masih pakai aplikasi yang pada umumnya Bang ya. Dan cuman memang banyak ilmu di aplikasi itu yang belum kita ketahui, yang belum saya ketahui lah gitu. Iya. Seperti overlay, fitur overlay. Nah, kalau fitur overlay ini untuk apa? Dia menggabungkan satu video ke video lain, terus bisa jadi kayak banyak transisi. Iya, bukan ya? Gimana ya jelasinnya? Gimana? Coba jelasin. Waktu Anda 30 detik dari sekarang. Ya intinya kayak kita bikin hook itu kan 3 detik pertama menentukan penonton kamu gitu kan. Oke, ini teman-teman ada yang nggak ngerti nih hook tuh apa gitu. Ya hook itu 3 detik pertama. Oh, 3 detik pertama. Itu menentukan kualitas video kamu yang akan ditonton orang lain gitu. Oke, berarti sekarang udah mulai turun ya durasinya, 3 detik pertama ya? Iya, maksudnya abang bikin video nih, kita mikirin 3 detik pertama tuh apa yang bahasa Jambi ya Bang? Iya, enggak apa-apa. Iya. Jadi... Aku imbangin pakai bahasa Jambi juga. Jadi 3 detik pertama itu apa hooknya gitu? Iya, 3 detik pertama apa yang bikin biar orang menarik bakal nonton sampai habis nih. Nah, itu. Terus jam-jam upload video yang rame yang bakal ditonton orang itu primer time-nya jam berapa gitu kan. Prime time. Iya, prime time. Oke, itu memang harus diperhatikan ya. Iya, ada. Tapi kalau strategi kamu untuk 3 detik pertama tuh biasanya kamu isi dengan apa? Supaya orang interest tuh lihat video kamu. Kalau aku suara Bang. Suara? Iya. Apa? Ya kayak misal nih kita bikin video A Day in My Life. Iya. A Day in My Life. Iya bisa. Atau kasih musik dulu di awalnya, teng. Itu lain ya. Itu yang kayak kuliner itu ya. Iya, maksudnya. Kemarin dia udah diundang loh di sini. Ya. Udah duluan. Senior kamu tuh, sungkem. Iya, jadi 3 detik pertama itu Bang. Iya. Bisa kita kasih audio yang menarik atau mungkin visual, tiba-tiba ada singa yang rekam gitu misalnya apa. Pokoknya orang bakal nonton nih, penasaran dengan video kita. Oh gitu. Berarti kita membuat sebuah kejutan lah ya. Betul. Untuk video belakangnya, tapi di depan kita buat penasaran dulu nih. Kira-kira nih videonya kemana? Takutnya tuh nanti kita buat video tuh malah di swipe aja sama orang gitu. Kan. Betul. Tapi identitas tuh penting ya. Sangat penting banget. Branding ya. Itu yang diajarin juga di sini. Betul, ada belajar branding, personal branding. Terus apalagi dong supaya kita bisa memproduksi konten tuh yang benar-benar memang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh netizen. Karena kan kebutuhan netizen kan macam-macam sekarang nih. Nah, kalau menurut Ucup sendiri nih, seperti apa harusnya kita bisa memproduksi konten tersebut supaya ya nampaknya juga menarik kontennya untuk bisa ditonton gitu. Kita harus tahu niche kita, Bang. Apa? Kita harus tahu niche. Ini NICE. 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 Ya, bukan nice. 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 ECE. NI. Ada E lagi. Oh. Nah, ibaratnya target pasar kita. Oke. Mereka tuh sukanya apa sih gitu loh. Kita goyang dulu yuk. Ada musik soalnya. Terus? Kita harus tahu target pasar kita tuh lagi suka apa sih gitu loh. Nah, riset juga menentukan. Riset juga. Kita riset dulu. Netizen ini lagi hype apa sih? Info apa sih yang pengen kita suguhkan? Ya. Kalau sekarang yang hype-nya apa nih, Cup? Sekarang apa ya? Apa nih yang lagi hype sekarang nih? Yang mungkin sesuai ataupun relate juga dengan konten yang kamu produksi. Mungkin bakal kita lagi kemerdekaan ya, Bang. Kemerdekaan ya. Agustus ya sekarang. Oh iya ya, sekarang udah tanggal ini ya. Enggak dong, sekarang tanggal berapa ya? Saya lupa di tanggal berapa sekarang ya. Sekarang udah, pokoknya kita masuk ke bulan kemerdekaan. Berarti bentar lagi nih akan hype beberapa konten-konten terkait dengan kemerdekaan gitu. Kamu udah produksi? Belum. Biasanya kan kalau konten kreator tuh mereka sudah nyetok gitu, udah nyetok beberapa konten, nanti ketika momennya ya mereka tinggal posting aja pada saat momen tersebut. Apakah itu dilakukan juga sama seorang Ucup?
Kalau saya pribadi belum ya bang. Oh belum ya. Karena saya Lagi sibuk kerja sama banyak. amin. Walaupun belum banyak-banyaknya seperti abang ya. Saya kan kerja samanya beda, bukan konten. Oh iya oke. Iya lebih. Kalau saya pribadi belum, cuman teman-teman yang lain udah banyak. Mereka udah dapat proyek-proyek dari tempat lain lah. Ada bukan hanya UMKM, dari instansi-instansi mereka udah dapat. Alhamdulillah. Oke, ini balik lagi ke pelatihan kamu tadi, Cup ya. Berarti kamu setelah selesai pelatihan, kamu diarahkan atau mendapatkan satu kesempatan kah untuk memproduksi konten untuk instansi ataupun corporate gitu, supaya ini bisa menjadi satu bentuk kerjasama, sehingga dari kerjasama tadi kamu juga bisa mendapatkan cuan, Cup. Kalau saya pribadi bukan ke instansi bang. Kemana? UMKM. UMKM. Oh. Iya banyak, bukan banyak. Ada Oh, beberapa agak UMKM. sombong ya, banyak ya. Revisi ya. Banyak ya kayaknya, banyak nih. ada berapa Dia sengaja, UMKM. memang sengaja Enggak, dia. enggak. Dia sengaja biar nggak mau traktir saya dia. Padahal emang banyak loh. Enggak. Kayaknya banyak nih. Enggak. Ada jutaan UMKM nih sudah ngantri Aminin dulu. Amin. Gimana? Ya, kalau saya pribadi ada beberapa UMKM yang udah kerjasama. Oke. Udah lirik-lirik lah nih profil saya di Instagram. Udah lirik atau memang udah bener-bener kerjasama gitu? Iya udah. Kalau cuma sekedar lirik kan berarti dia masih mencari belum, alternatif iya. gitu. Tapi kalau misalnya udah kerjasama, Ucup ini saya kasih tanggung jawab, kamu produksi, kamu promosi tempat usaha saya. Nah ini ya bisa lah Pak ya, terima ya Pak ya, gitu. Ada. Alhamdulillah ada bang, sudah ada. Sudah ada ya? Ada berapa? Dari selesai pelatihan sampai sekarang itu berapa kira-kira? Udah berapa banyak tempat usaha yang sudah bermitra sama Ucup? Saya 5 bang. 5? Oh lumayan ya. Berarti udah ada 5 konten nih. Ada kelanjutannya nggak? Atau cuman sekali video aja? Saya kan dijadiin host TikTok dia kalau jualan. Oh. Iya. Oke, berarti kamu jualan. Itu berarti bukan konten dong. Iya kan Live streaming. live streaming, cuman kan saya posting di ini saya juga di feed Instagram saya. Oh gitu. Oke, siap. Terus ada yang tawaran-tawaran yang masuk ada. Palingan ya job site kita tadi lah. Terus caranya gimana sih supaya akun kamu tuh memang benar-benar tersebar luas nih, supaya nanti makin banyak lagi UMKM lain yang bisa bekerja sama dengan kamu. Cara kamu menyebarluaskan bahwa kamu tuh seorang konten kreator tuh gimana? Kolaborasi bang, jalin relasi dengan teman baru ataupun teman lama, kita tawarin kita punya jasa loh, kita punya potensi. Oke. Jadi misalnya kayak teman kita Mamat kan dia punya Adan Rahmat, abang kenal? Dia kan punya coffee shop. Jadi saya tawarin, mau pakai jasa ini. Nah itu cara saya tawarin, saya jemput bola. Saya jemput bola. Jadi ya bentuk ikhtiar saya seperti itu untuk awal-awal ini. Oke, terus ada juga nggak mungkin bergabung dengan suatu situs tertentu gitu yang memproduksi, mempromosikan posisi kamu as content creator? TikTok, saya udah gabung agensi di Jakarta. Oh luar biasa, bergabung agensi Jakarta ya. Bentar lagi kamu jadi anak Jakarta Selatan ya. Yang which is Kamu sering ke gedung-gedung tinggi ya nanti ya, yang lampu kelap-kelip gitu ya Wak ya. live-nya di Jambi, live-nya di mana-mana. Siapa tahu kamu dapat undangan kan ke Jakarta. Iya, amin. Amin. Why not? Iya. Terima aja. Iya betul. Tapi sebenarnya kamu kan tadi sudah pelatihan ya. Pelatihan. Kita tunjukin dulu dong sertifikatnya boleh? Oh boleh. Nih sertifikat pelatihannya nih. Coba. Iya. Karena sayang banget dia udah bawa sertifikat gak kita tunjukkan. Terus pakai map warna pink lagi, ya kan? Warna merah. Warna pink loh ini. Merah tuh yang itu. Merah tuh yang itu. Ini warna pink Ucup. Ini pink gak sih teman-teman? Pink pantai ini. Ini kan dari pelatihannya. Oh dari Sayang pelatihan. dibuang. Oh iya juga betul ya. Udah kayak mau ngelamar kerja gitu. Iya. Muhammad Ucup ada nomor telepon gitu. Coba tunjukin dulu ya sertifikatnya, silakan. Alhamdulillah kita dapat 2 sertifikat. 2 Ini sertifikat. dari lembaga pelatihannya LKP Piakom, Memsilpi. Coba di itu Iya. kameranya yang ini Ucup silakan. Kamu promosikan dulu ini apa sertifikat apa coba. Ala-ala kamu lagi live streaming ini ya jualan gitu Caknyo.
Coba ini kan- agak-agak tinggi dikit. Oke. Biar nampak. Kalau yang sertifikat yang pertama ini kan dari Oke. Viacom. Hmm. Ini lembaga pelatihannya bang. Bentar, kok foto kamu beda di sini, Cup? Kok pakai foto orang ya, Cup? Kok beda, Cup? Serius kok beda? Ya kan diedit bang. Enggak ini saya bulan Mei. Oh, bulan Mei sama Iya. bulan Agustus beda ya? Beda. Oke. Tiap bulan beda bang. Tiap bulan beda. Curiga saya nih. Curiga kenapa tuh? Agak curiga sih. Ini kayaknya Ucu atau bukan ini ya? Editannya parah ya. Kok beda nih ya nih? Iya oke. Ini yang dari ininya. Kalau dari Ini lembaga pelatihan. apa aja nih yang kamu dapatkan mendapatkan sertifikat ini? Coba pelatihan-pelatihan apa yang sudah kamu terima, yang sudah kamu terapkan sehingga kamu bisa dapat sertifikat ini? Ya waktu itu ada 14 hari pelatihan dari tanggal 14 hari. Iya. Lumayan lama ya. dari pokoknya berakhir tanggal 22 Mei. Heeh. Jadi 22 Mei kecuali hari tanggal merah. Oke. Kecuali tanggal merah. Terus? Jadi yang didapatkan itu ya learning by practice. Belajar dulu baru praktek. Bikin video promosi, ada waktu itu promosi pariwisata kelompok saya dapat di Gentala Arsi. Terus? Nah, juga UMKM tadi Bang juga dapat di salah satu hotel bintang 3 di Kota Jambi. Nah, job fair kita promosiin sama galeri di Wali Kota. Oke, siap. Kalau saya lihat di sini ada pembuatan konsep video, terus apalagi tuh narasi, materi video, apalagi tuh yang didapat tuh? Ini melakukan praktek apa nih? Buta Saya miopi lah, ngabun jauh. Oh, Sorry miopi, ya. bukan miomi ya. Bukan. Pembuatan konsep video, narasi dan materi video, mengoperasikan aplikasi pengeditan video dan gambar melalui smartphone, melakukan praktek pengambilan video di tempat wisata, cara pemerintah, tempat usaha UMKM Jambi, mengelola video untuk dioptimalkan melalui aplikasi media sosial menggunakan sistem affiliate. Iya, betul. Oke, siap. Itu untuk penghargaan yang pertama ya. Kita susun dulu dengan rapi di map yang warna pink ini tadi. Terima kasih. Abang. Oke, next itu Ini yang dari dinas tadi. Dinas Disnaker UKM Kota. Oke. Ya, Koperasi dan UMKM Kota. Oke. Kota. Apa? Ya, sama ini ada materi pelatihannya melaksanakan prosedur keselamatan kesehatan kerja. Liatin ke kamera coba. Sambil baca nggak apa-apa. Oh, boleh ya. Nggak apa-apa, aman aja. Oke, yang pertama itu melaksanakan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja K3 di tempat kerja. Oke. Melakukan riset kreatif multimedia, menyusun creative brief, menyusun technical brief, menggunakan perangkat dan aplikasi, mempersiapkan materi sesuai format yang diinginkan, menyunting audio dan menyunting. Oh, bukan sunting ya. Oh, bukan. Menyunting audio dan atau video sesuai tuntutan naskah, melakukan penambahan elemen penunjang gambar dan suara dari sumber lain yang diperlukan, melakukan ekspor hasil editing menjadi file video dengan format yang diperlukan. Oke. Total jam pelatihannya 120 jam. 120 jam. Ya, dibagi 14 hari. Dibagi 14 hari. Lumayan lama juga ya. Itu kira-kira 14 hari tadi 2 minggu ya. Memang benar-benar 2 minggu full. Kan ada tanggal merah. Di luar tanggal merah. Tanggal merah. Oke. Nah, ini kan kamu udah dapat 2 sertifikat pelatihan. Ada keinginan lagi nggak kamu mau ikut pelatihan lagi supaya makin upgrade skill kamu gitu? Sebenarnya kita lagi nungguin UKOM-nya Bang, uji kompetensi yang dari nasional BNSP-nya. Oke. Lagi diurus sama Insya Allah ya, lagi proses, mohon bantu doanya dari Disnaker Koperasi katanya jadi proses pengurusan. Insya Allah bakal uji kompetensi, jadi kalau ada sertifikat itu lebih gong lagi loh, kita senasional kita bakal dikenal. Yang dipilih nanti untuk ikut UKOM siapa aja? Ini peserta yang ikut ini. Semua Peserta kan udah lulus semua. Itu baru bisa lolos atau enggak, itu yang baru penentunya Bang. Oh, terus persiapan kamu apa nih menjelang UKOM? Nggak ada. Ya, Nggak ada. Inilah upgrade terus lah cara edit video. Terus bagaimana cara followers aktif ya Bang. Kalau nggak aktif kan bisa beli. Ya gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi bentar lagi UKOM ya. Insya Allah, amin. Moga sukses ya. Amin, UKOM-nya ya. Amin. Kamu juga sukses. Oke, Ucup, yang kamu rasakan sekarang gimana Cup? Karena kayaknya
menjadi seorang konten kreatornya udah berdampak ya dengan kehidupan kamu ya. Alhamdulillah. Ya kan kamu bilang tadi menjadi seorang freelance. Nah kalau misalnya kita menjadi freelance itu kan berarti kerjaan kita kan nggak tetap nih dan bisa di mana aja, termasuk juga konten kreator. Nah dampak apa yang udah kamu rasain Cup menjadi seorang konten kreator? Kalau dampak, alhamdulillah dampak positif bang. Apa dampak positifnya? Gak jauh-jauh dari cuan kan? Iya betul. Gimana cuan yang udah kamu rasain dari menjadi seorang konten kreator Cup? Oke, alhamdulillah bisa lah kebutuhan primer maupun sekunder. Waduh, prima tersiers belum ya? Tersier, OTW. OTW, Insyaallah. bentar lagi. Primer, sekunder udah di tangan. Pantesan baru ganti HP. Bisa, ya. Udah beli cincin pula warna hijau, dak ya. Jamnya juga agak mewah aku tengok, dak. Kalau kemarin dia pakai jam kalkulator. Jadi aku dia dibully ya di sini. Iya, jam kalkulator, tapi sekarang udah jamnya aduh bisa nelpon dari jamnya luar biasa. Berarti emang berdampak itu ya, Cup ya? Alhamdulillah. Insyaallah. Insya Allah ya. Tapi makin kesini berarti kamu harus punya ide-ide yang lebih jenius lagi nih supaya konten kamu tuh nggak ngebosanin. Betul. Sehingga kalau misalnya konten kamu tuh semakin menarik, ya makin banyak nih orang yang kerja sama dengan kamu ya. Tapi apa sih kiat-kiat kamu supaya kamu bisa lebih kreatif lagi untuk memproduksi konten dan juga konten kamu tuh lebih menarik lagi ke depannya itu gimana? Konsistensi adalah kunci bang. Cakep. Saya tuh pengennya lagi berusaha pengen istiqomah konsisten Istiqomah. ngonten. Iya, istiqomah konsisten ngonten gitu. Oke, pengennya cuma istiqomah konsisten ngonten. Nah, jadi pengennya seperti itu cuman ya karena kesibukan yang tak menentu. Jadi kadang capek. Itu yang tantangan saya selama ini. Bang. Kesibukannya apa? Berarti kan kamu selain konten ada kesibukan lain. Ada kan? Yang tadi? Ya MC. Oh, oke. Terus kadang Tadi kamu nggak nyebutin MC loh, waktu saya tanya aktivitas. oh iya. Kira kan udah tahu. Berarti kamu nge-MC, ngonten. Bagi waktunya gimana dong, supaya semua tercover gitu? Ya kalau MC kan akhir pekan. Akhir pekan, Iya. baiklah. Di awal pekan kamu akan mengonten ya? Awal pekan kadang itu di weekday tuh ada event juga, cuman dikit sih, nggak banyak sebanyak abang gitu loh. MC berapa kegiatan, cuman nggak banyak. Ya, bagi waktunya, manajemen time-nya yang mungkin malam kita edit video. Oke. Nah, kadang ngepostnya itu kadang lupa. Itu penyakit saya bang. Kadang lupa. Jadi kayak, udahlah udah lupa, skip dulu lah gitu loh. Itu jadi saya tuh pengen konsisten tadi kan. Oke. Kiatnya ya upgrade terus. Iya. Upgrade kepercayaan diri, bagaimana kita terus percaya diri. Ya terus intinya upgrade sih. Upgrade skill. Sama upgrade niat kayaknya ya. Kalau misalnya niatnya udah mateng, udah siap, ya kita tinggal eksekusinya dengan baik gitu. Oke, kamu ingin nyampein semangat untuk teman-teman sesama profesi kamu Tentu. di Jambi? Silakan. Iya, buat seluruh teman-teman konten kreator, baik yang tergabung di sini ataupun enggak, semuanya teruslah ngonten, berikan konten yang bermanfaat. Viral nomor 2, viral adalah bonus, followers adalah bonus. Kembalikan niat kita, niat baik kita. Oke. Semangat. Terus gimana supaya teman-teman tuh juga semangat bisa ikut pelatihan gitu? Oh, semangat biar bisa ikut Iya, pelatihan. karena kan kadang mereka tuh semangat konten, tapi ada pelatihan, ada peluang, tapi tidak dimanfaatkan gitu. Nah, supaya mereka juga bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada tuh gimana, Cup? Iya, ilmu itu sangat ilmu itu Iya. ya kita salah satu kita dapat itu di pelatihan. Saya sedih loh dengarnya, Cup. Jadi sedih ya bang. Iya, ceritanya Ya, kok agak sedih gitu ya. Pelatihan itu banyak ilmu yang bisa kita dapatkan dan gratis. Kita pikirin gratisnya itu dulu loh. Nah, ibaratnya kan prinsip ekonomi lah bang ya, dengan modal sekecil-kecilnya bakal mendapatkan untung yang sebesar-besarnya. Itu yang buat semangat gitu loh bang. Tuh. Terus bayangan kamu ke depannya dari ngonten ini apa yang pengen dicapai? Yang pengen dicapai. Iya, dari ngonten. Kalau sekarang sih short time-nya pengen nambah followers dulu. Oh, short time. Iya, short time. Wah, Jangka pendek. istilahnya tuh kayak nggak asing gitu ya. Apa tuh? Short time, oke. Jangka pendek, sorry. Oke. Jangka pendeknya pengen nambah followers.
Oke. Nambah ningkatin followers lagi. Oke. Jangka panjangnya ya pengen cari cuan. Iya, apa impian kamu yang belum kecapai dan supaya bisa kecapai juga lewat konten gitu? Ya impian salah satunya pengen jadi tiktokers terkenal Oke. di Indonesia. Oke. tentunya, gitu loh. Terus kalau barang ya, barang kira-kira barang apa yang pengen kamu beli dari konten gitu? Mobil dong bang. Mobil ya, oke siap. Mudah-mudahan bisa tercapai ya beli Amin, mobil ya. ya Allah. Tapi jangan lupa kalau misalnya udah beli mobil, orang pertama yang kamu bonceng adalah saya dan tim-tim yang ada di sini. Oh, siap. Oke, kamu harus mampir dulu ke TVRI Jambi ya. Iya, siap, Oke Bang. siap. Insya Allah. Kita tunggu Oke. sport cardnya kamu nanti ya. Amin yang paling dalam. Oke lah kalau gitu makasih banyak ya Ucup ya. Sama-sama, Bang. Dan sukses terus buat kamu. Semoga nanti kamu juga bisa lulus UKOM-nya supaya makin kece lagi nih kontennya. Kita tunggu nih konten-konten terbaik dari Ucup yang bisa kita konsumsi dan mengedukasi kita semua. Ucup, bilang makasih dong sama pemirsa. Caranya tuh gini, terima kasih sudah menyaksikan podcast Punya Kito. Pakai gaya Cup. Oke. Gayanya terserah Ucup deh. Terima kasih. Udah menyaksikan podcast Punya Kito. Oke, silakan Cup. Kita mau lihat skill MC-nya Ucup ya. Oke. Monggo Cup, silakan Cup. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Jambi Punya Kito. Gayanya gimana? Gimana? Gayanya gimana? Diakhiri dengan gaya. Oh gitu. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Jambi Punya Kito. Cakep. Terima kasih sobat sudah menyaksikan saya dan juga Ucup di podcast Punya Kito.